Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gracia Dismani Darmawan dengan NIM 23241010 dari kelas SKLB. Di sini saya akan menjelaskan tugas statement. Untuk soal nomor satu, yaitu tuliskan hasil dari query pada baris 66 sampai ke 83. Untuk penjelasan query-nya, dolar dolar itu untuk memulai blok, declare itu untuk digunakan untuk mendefinisikan variabel yang akan digunakan di dalam blok. Lalu ada f record untuk mendeklarasikan variabel f dengan tipe record yang dapat menampung hasil dari query yang memiliki beberapa kolom. Untuk begin, untuk memulai blok eksekusi dari kode. Lalu while counter kurang dari 11, loop itu adalah untuk menjalankan looping, nantinya datanya kurang dari 11. Nantinya eh, akan mengambil judul panjangnya dari tabel film mencapai maksimum 11. Rise notice persen untuk menampilkan output di konsol dengan format yang menunjukkan nilai counter, judul, dan panjang film yang sedang diproses. Untuk counter plus satu itu untuk menambahkan nilai ke counter. Jadi setiap looping akan ditambahkan terus sampai 10 maks, eh, sampai ke angka maksimum 11 sampai counter mencapai 11. Untuk hasilnya adalah seperti ini. eh, Nomor ID, terus nama film dan durasinya, I- ID, nama film dan durasinya sampai ke 11. Query tersebut menghasilkan output sebanyak 10 kali karena loop while tadi kurang dari 11, kurang dari 10. Namun karena ada inner loop yang memilih 11 film, setiap kali while loop berjalan akan menampilkan 11 film berdasarkan durasi terpanjang. Nomor 3 yaitu selesaikan permasalahan berikut dengan memperhatikan contoh query di atas. Soal A yaitu tampilkan data customer, nomor ID, nama pelanggan, dan alamat. Menggunakan konsep if statement berdasarkan ID tertentu. Untuk query-nya adalah seperti ini. Do untuk membuka blok atau memulai kode. Declare untuk mendeklarasikan dua variabel vCustomer dan Customer Info. vCustomer akan menyimpan seluruh baris data dari tabel customer dan customer info akan digunakan untuk menyimpan informasi tentang customer dalam format string. Select all into vCustomer from customer where customer ID sama dengan 1.
Ini akan mencari data customer dengan customer ID dengan customer ID 1 berdasarkan ID tertentu yaitu ID 1. Lalu penggunaan if not found then raise notice customer present not found. Bagian tersebut ini ya untuk memeriksa apakah data customer ditemukan atau tidak. Jika tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan customer tidak dapat ditemukan. Lalu ada else customer info, ID dan bla 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 ini eh, itu menunjukkan jika data customer ditemukan, maka informasi customer seperti ID, nama, yaitu gabungan dari first name dan last name, serta alamat dan akan disusun menjadi string dan disimpan dalam variabel customer info. Untuk outputnya adalah seperti ini. Customer info, ID-nya 1, namanya, dan juga alamatnya sudah seperti ini. Lalu soal B, tampilkan data film beserta harga sewa dari film tersebut. Jika film tersebut memiliki harga sewa di atas rata-rata, maka harga sewa film tersebut dikategorikan mahal. Namun jika harga sewanya di bawah rata-rata, maka harga sewa tersebut dikategorikan terjangkau. Selesaikan menggunakan if statement. Untuk codingannya adalah seperti ini. Seperti tadi, deklarasi adalah mendeklarasikan variabel p underscore film, rental underscore kategori, AVG underscore rental rate, lalu bagian select AVG rental underscore rate into AVG underscore rental underscore rate from tabel film digunakan untuk menggabungkan rata-rata harga sewa dari rental rate dari semua film dalam tabel film dan menyimpannya ke dalam variabel AVG rental rate. Untuk menggunakan statementnya v underscore film in select all from film loop if v underscore film rental rate lebih dari jika rate film rental lebih dari AVG rental rate, maka kategorinya akan mahal. Kalau misalnya kalau misalnya sama dengan atau sama harganya itu terjangkau. Dan juga Rice Notice akan mencantumkan judul filmnya, harga sewanya, dan kategori sewa. Dan juga Rice Notice film persen akan menampilkan judulnya filmnya dan rental rate menampilkan eh, harga harga sewa dan kategori persen menampilkan eh, persen kategorinya. Kategori untuk hasilnya adalah seperti ini. Nam- Nama filmnya, terus harga sewanya, dan juga kategorinya antara mahal terjangkau, dan mahal terjangkau. Lalu soal C, selesaikan permasalahan pada poin B dengan menggunakan case statement. Poin C sama studi kasusnya, tetapi menggunakan
Case statement. Bedanya if sama case, kalau if itu mengeksekusi kode berdasarkan benar atau salahnya. Kalau case itu memeriksa semua kondisi dan case juga dapat mengeksekusi kode di semua kondisi. Untuk penjelasan dari kodenya, declare untuk mendeklarasi variabel rental rate, rental kategori, AVG rental rate, fee title. Terus saya like AVG rental, it's rental rate from film where rental rate is not null. Bagian ini untuk menghitung nilai rata-rata harga sewa dari semua film yang tidak bernilai nol dalam tabel film dan menyimpan ke dalam variabel AVG rental rate. Lalu for looping fee title untuk menyimpan harga sewa. Case digunakan untuk mengelompokkan harga sewa film ke dalam kategori kalau apa namanya, harga rentalnya itu lebih banyak daripada kategori harga rental dalam kategori akan diatur ke mahal. Jika penyewaan filmnya lebih lebih besar daripada harganya, itu mahal. Kalau lebih kecil, itu terjangkau. Dan juga ji- jika sama, kondisinya sama, akan diatur ke rata-rata. Ini untuk mengelompokkan film, judul film, penyewaan, dan juga kategori. Dari fee title, fee rental rate, dan juga rental kategori. Ini adalah hasilnya judul, harga penyewaan, dan juga kategori mahal, murah, dan mahal dan terjangkau. Lalu soal D, perhatikan query pada baris 6683. Buatlah sebuah query dengan menggunakan konsep query pada baris tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang bertujuan untuk menampilkan data customer yang telah melakukan transaksi penyewaan film dengan urutan 5 terbesar. Jangan lupa untuk memberikan nomor urutnya. Untuk soal adalah ini adalah hasil query-nya. Ini mendeklarasikan air pusher. Air pusher digunakan untuk mengeksekusi query yang mengambil data nama nama depan, nama belakang, dan jumlah rental dari tabel customer yang bergabung dengan tabel rental. Diurutkan berdasarkan rental count secara menurun dan dibatasi hingga 5. Untuk R, tipe record akan menyimpan baris data yang diambil dari kursor. Open R underscore kursor. Bagian ini digunakan untuk membuka kursor R underscore kursor sehingga dapat mulai mengambil data dari query yang didefinisikan. Untuk looping, memulai loop yang akan berulang mengambil data dari kursor R. Fetch R underscore kursor into R mengambil baris berikutnya dari kursor dan menyimpannya ke dalam variabel R. Exit when not found untuk mengetikkan looping jika tidak ada lagi baris yang ditemukan dalam kursor. Raise notice untuk menampilkan notifikasi yang mencantumkan urutan, nama depan, nama belakang, dan jumlah rental dari baris yang diambil. Dan counter +1 untuk menambahkan data ke nomor berikutnya.
Untuk hasilnya seperti ini. Menampilkan 5 teratas customer yang menyewa, penyewaan, customer yang melakukan banyak penyewaan. Ini data dari 5 customer yang melakukan banyak penyewaan: Eleanor, Carl Seal, Clara Shaw, Marcia Dan, Tammy Sanders. Em, Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.